kabar sore ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Yeay. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yesaya 41 ayat 10a. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Yesaya 41 ayat 10a. Nama saya Yumiko Pokatong dari kolom 14. Shalom, damai di hati. Selamat sore semua adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang mendampingi anak-anak. Saat ini kembali lagi kita akan beribadah sekolah minggu di sore hari ini. Untuk itu Enci Ana menyampaikan selamat kita beribadah di sore hari ini. Kami yang bertugas saat ini, Komisi Anak Jemaat Gemim Betel Winangun bersama dengan guru-guru sekolah minggu dari kolom 2. Dan sebelum kita akan membuka ibadah kita di sore hari ini, kita akan menyanyi satu buah lagu yang berkata, lihatlah kawan dan rasakan. Lihatlah kawan dan rasakan indahnya ciptaan Tuhan. Lihatlah kawan dan rasakan indahnya ciptaan Tuhan. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau riang, sungguh indah ciptaan Tuhan. Sekali lagi. Lihatlah kawan dan rasakan indahnya ciptaan Tuhan. Lihatlah kawan dan rasakan indahnya ciptaan Tuhan. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau riang, sungguh indah ciptaan Tuhan. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau riang, sungguh indah ciptaan Tuhan. Iya. Dan saat ini silakan duduk Cik Nita dan Cik Diana. Sebelum kita akan melanjutkan semua rangkaian ibadah kita di sore hari ini, kita akan berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Ayo semua yang di rumah, kunci tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Sikap berdoa semua, duduk manis. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Allah kami yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Di sore hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, anak-anak Jemaat Gemim Betel Winangun dari kolom 1 sampai dengan kolom 23, bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan orang tua kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di sore hari ini. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan berkati peribadatan kami dari permulaan, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan selamat, dan kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin.
Ya, adik-adik yang berkati Tuhan, semua Enci Ana undang untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama lagu Bila Kau Senang Hatiku Bahagia. Oke, silakan Enci Ani dan Enci Lilia. Wabah goyang yang di rumah, tepuk tangan. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan aha. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan aha. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan aha. Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan amin. Iya, tentu semua yang di rumah semuanya senang dan gembira karena hari ini kita boleh beribadah memuji nama Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Ya, adik-adik yang di rumah masih tetap berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama satu dua lagu yang berkata Gembira di Hati. Ayo disilakan Enci Rista dan Enci Rita. Tepuk tangan semua yang di rumah. Tepuk tangan. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu menari. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, 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 gembira di hatiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu menari. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, 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 gembira di hatiku. Ya, adik-adik di rumah pasti semua ketika menyanyi lagu ini merasa sangat gembira. Benar? Semua gembira? Iya, semuanya gembira. Dan selanjutnya masih tetap berdiri. Enci undang Enci Diana dan Enci Nancy. Torang mau menyanyi satu buah lagu yang berkata Atas Bawah Goyang-Goyang. Disilakan. Atas bawah goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar-putar
setelah torang lari-lari, lompat-lompat, tepuk tangan, torang sekarang masih lagi mau menyanyi satu buah lagu. Semua senang enggak jadi anak Tuhan? Senang enggak? Senang? Tentu semuanya senang. Mari kita menyanyi bersama-sama satu buah lagu yang berkata, senang, senang jadi anak Tuhan. Enci Nova, Enci Elka, Enci Aprilia, dan Enci Nita. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Diajarku memuji, diajarku berdoa, diajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Sekali lagi. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Diajarku memuji, diajarku berdoa, diajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Iya, demikianlah lagu senang-senang jadi anak Tuhan. Silakan duduk. Tentu anak-anak yang di rumah dan guru-guru sekolah minggu bahkan orang tua sudah mulai kecapean. Tapi atau ada yang belum? Nah apa-apa. Untuk itu semua Ciana minta semua duduk manis semua sekarang. Siapkan juga Alkitab. Karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan di sore hari ini yang akan disampaikan oleh Encik Maya Onibala dari Jemaat Kolom 2. Ya, disilakan Encik Maya. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa bukan? Nah, saat ini tiba saatnya bagi kita semua untuk membaca firman Tuhan yang akan kita baca di Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran 7 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25 dengan judul Tula pertama air menjadi darah. Nah, Enci akan membacakan firman Tuhan kita pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun, meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah, dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu.
Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulari sungai Nil. Sekian jauh firman Tuhan kita pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah
genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, coba tebak apa yang ada di tangan Enci. Ya, pasti kalian sudah tahu ini adalah air di dalam gelas. Benar sekali. Jadi, air sangat berguna bagi kehidupan manusia. Air bisa untuk diminum, untuk memasak, untuk mandi, untuk mencuci pakaian, dan sebagainya. Jadi, air sangat berguna bagi kehidupan manusia. Apa jadinya air yang begitu jernih ini menjadi darah? Nah, inilah yang dialami oleh bangsa Mesir. Peristiwa air menjadi darah terjadi karena kuasa Tuhan melalui hambanya Musa dan Harun. Mereka melaksanakan perintah Tuhan, yaitu mengambil tongkat dan mengangkatnya serta memukul di atas air yang ada di sungai Nil, sehingga air yang ada di sungai Nil itu berubah menjadi darah. Mengapa terjadi seperti itu, adik-adik? Karena Tuhan mau supaya orang Israel yang ada di tanah Mesir, yang ada di tanah perbudakan, supaya mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Orang Israel tidak dapat beribadah kepada Tuhan di saat mereka ada di Mesir, karena banyak sekali hambatan, halangan yang membuat mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Karena Firaun menghambat ibadah mereka. Itulah sebabnya Raja Firaun harus mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah seperti yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Israel diajarkan bahwa Tuhan Allah adalah pencipta langit dan bumi, sehingga hanya kepada Tuhan Allah saja Dialah yang layak untuk disembah dan dimuliakan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Musa dan Harun adalah pahlawan yang pemberani. Mereka tidak takut untuk menghadapi Raja Firaun yang kejam. Mereka harus menyadarkan umat Israel, bahkan Raja Firaun serta rakyat Mesir, bahwa hanya Tuhan Allah yang patut untuk disembah. Belajar dari firman Tuhan kita pada saat ini, sebagaimana Tuhan Allah menolong bangsa Israel, demikian juga kita sebagai anak-anaknya. Pasti kita ditolong oleh Tuhan. Dia juga sangat mengasihi kita. Dengan kuasanya juga dia sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri melakukan mujizat untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan paling besar yang dilakukan adalah menebus manusia dari dosa. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Ia bangkit dari kematian dan naik ke surga. Ia menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah torang sudah dengar sama-sama tadi cerita firman Tuhan, dan torang sudah lihat juga video. Saatnya kita akan menyambut cerita firman Tuhan tadi dengan torang menyanyi bersama-sama satu buah lagu yang berkata, Allahku besar, kuat, dan perkasa.
dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Oh oh, Allah besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Iya, tepuk tangan semua. Torang di Allah sungguh besar, luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tora akan lanjut dengan menghafal ayat hafalan yang akan disampaikan oleh Enci Aprilia. Disilakan Enci. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini torang mau sama-sama ayat hafalan ya. Dan ayat hafalan terdapat di dalam Keluaran 7 ayat 17. Enci ulangi, Keluaran 7 ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan ku pukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Enci ulangi lagi ayat hafalan pada saat ini terdapat di dalam Keluaran 7 ayat 17. Saudara, torang mau bersama-sama mau ayat hafalan kong mau kirim di grup guru-guru sekolah minggu dan akan ditayangkan nanti minggu depan. Enci ulangi Keluaran 7 ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Nah, adik-adik, Enci mau ingatkan lagi, jangan lupa kirim video ayat hafalan di grup guru-guru sekolah minggu dan nanti akan ditayangkan minggu depan. Oke, dadah. Oke, terima kasih Enci Aprilia. Dan adik-adik yang di rumah, sebelum kita akan menutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Enci Nancy, kita akan menyanyi sama-sama sebuah lagu yang berkata, hanya dekat Allah saja. Dan sambil menyanyikan lagu ini kita akan memberikan persembahan. Dan untuk persembahan akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu di kolom masing-masing. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita. Kita akan doa penutup. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersuka cita karena kami boleh menaikkan ibadah pada sore hari ini. Tuhan, kiranya Engkau akan terima ibadah ini. Biarlah ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Betel Winangun pada sore hari ini membawa harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, ada cerita yang indah yang sudah kami dengar bersama. Dan kami ingin Tuhan, kami memahami dengan benar firman-Mu untuk kemudian kami melakukannya itu dengan baik. Karena Engkau menginginkan kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan, Engkau yang mengajari kami setiap saat untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Kami mau dengar-dengaran kepada orang tua kami mau dengar-dengaran kepada guru-guru kami walaupun kami mengikuti sekolah dengan bersekolah online. Tuhan, kami ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan dengan melayani sesama kami, dengan mengasihi teman-teman kami, dengan tidak mau berkelahi, saling sayang satu dengan yang lain. Dan biarlah juga kami menjadi alat saksi-Mu walaupun kami masih kecil, boleh menyaksikan Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus kepada siapa saja yang kami temui. Lewat cara kami, tutur kata kami, biarlah kami lakukan itu seperti yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami pun berdoa kepadamu untuk Encik Maya yang sudah membawakan cerita untuk kami anak-anak-Mu. Tuhan yang akan memberkati Encik Maya, pekerjaan dan pelayanannya. Demikian Encik Maya dan keluarganya senantiasa ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami telah memberikan persembahan. Persembahan kami ini tidak seberapa Tuhan, namun kami yakin dan percaya kami memberi itu dengan sukacita dan Engkau akan menguduskannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk teman-teman kami yang tidak beribadah pada saat ini, mungkin karena kelemahan tubuh, sedang sakit. Tuhan, kami mohon Engkau jamah mereka, Engkau angkat sakit penyakit mereka Tuhan, biarlah mereka mendapat kesembuhan yang ilahi dari Tuhan Yesus saja. Tuhan, demikian ada guru-guru kami yang sakit, orang tua, kiranya Tuhan akan jamah mereka satu demi satu, biarlah mereka diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, segala kegiatan kami masih terbatas karena pandemi COVID-19. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk beraktivitas dengan benar, untuk mengikuti protokol yang ada. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih, kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk para pendeta yang senantiasa bergiat melayani jemaat Gemim Betel Winangun. Kiranya beri sehat dan kuat untuk mereka semua. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk kakak-kakak tim multimedia yang sudah berusaha dengan giat untuk terselenggaranya setiap kegiatan ibadah online ini. Tuhan tolong beri mereka sehat dan kuat, semangat dengan Roh-Mu yang kudus yang akan memimpin kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, demikian Engkau akan memberkati kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, ini kami yang berdoa. Kiranya Tuhan Engkau akan mempertemukan kami lagi
pada ibadah di lain waktu. Dengarlah permohonan kami ya Tuhan, serta bermohon kepadamu, Tuhan ampuni dosa-dosa kami, dan senantiasa mengajari kami untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan senantiasa menyukacitakan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan menutup semua rangkaian ibadah kita dengan cara menyanyi sama-sama satu lagu yang berkata, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Diundang komisi yang hadir dan guru-guru sekolah minggu kolom 2 untuk boleh bersama-sama di depan sini.